Selanjutnya, dalam keadaan netral atau sedikit alkalis, ion Cl- akan membentuk endapan putih AgCl. Pada titik akhir titrasi ini ditandai dengan terbentuknya warna larutan kuning kemerahan. Adapun alat-alat yang kita gunakan yaitu ada buret, statif, lalu ada corong, kemudian ada Erlenmeyer 2 buah, satu untuk melakukan pemeriksaan pembakuan dan satu untuk penetapan sampel. Lalu ada bola isap. Adapun regen-regen yang kita gunakan yaitu ada AgNO3 0,025N sebagai baku sekunder, kemudian ada NaCl sebagai baku primer, kemudian K2CrO4 5% sebagai indikator, kemudian kita ada sampel di sini, sampel Cl, kemudian ada Aquades. Pertama-tama kita harus mengisi buretnya dulu dengan larutan baku sekunder, yang mana baku sekunder pada pemeriksaan klorida ini yaitu AgNO3 0,025N. Pertama kita tuang dulu ke dalam beker gas. Pertama-tama buretnya ini kita dulu dengan Aquades. Sudah kita bilas dengan Aquades dan larutan baku sekunder itu sendiri. Lalu kita isi buret dengan larutan baku sekunder sampai 50 ml. Pastikan keran buret dalam keadaan tertutup ya. Lalu setelah terisi, kemudian bagian di sini harus dibuka kerannya agar dari bagian di dalam setelah keran ini harus terisi, dan pastikan jangan ada gelembung udara ya. Setelah larutan di bawah keran itu terisi dan tidak ada gelembung, kita lihat skalanya setelah semua regen-regen telah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan siap untuk dilakukan. Pertama-tama Erlenmeyer yang akan kita gunakan untuk melakukan pembakuan diberi label dulu, lalu langsung kita pipet menggunakan pipet volume 5 ml untuk mengambil baku primer NaCl. Lalu kita tambahkan Aquades. Setelah itu baru kita tambahkan 0,5 ml indikator kalium. Sebelum dititrasi, yang mana isinya ada NaCl, Aquades, dan kalium kromat. Selanjutnya kita akan memipet sampel untuk melakukan pemeriksaan penetapan kadar sampel, kadar Cl pada sampel. Jadi sampel Cl ini akan dipipet menggunakan pipet volume atau pipet gondok 50 ml. Lalu kita tambahkan indikator K2CrO4 5% sebanyak 0,5. Ini adalah warna sebelum dititrasi, yaitu warna kuning. Kemudian sebelum kita melakukan titrasi,
kita tulis dulu data awal volume titik awal titrasi. Jadi kita lihat titik awal titrasinya. Dalam membaca skala buret, ini kita harus konsisten. Apabila di awal kita melihat menggunakan lengkung yang di bawah, berarti nanti pada akhir titrasi kita juga harus melihat lengkung yang di bawah juga. Apabila dari awal sudah melihat yang lengkung atas, maka pada titik akhir titrasi nanti kita harus melihat pada lengkung yang atas juga. Di sini kakak akan melihat skalanya dari yang lengkung bawah saja, yaitu 1,8. Tadi titik awal titrasinya yaitu 1,8. Jangan lupa kita gunakan alas putih untuk memudahkan kita melihat warna pada titik akhir titrasi. Ini warna sebelum dititrasi. Mari kita mulai titrasinya. Cara memegang Erlen Meyer-nya begini. Perlahan saja kita teteskan tetes demi tetes sambil diputar. Hilang berarti belum mencapai titik akhir titrasi. Ya, ini sudah berubah warna. Lalu kita baca skala buret pada titik akhir titrasinya, yaitu 7,5. Nah, begini warna titik akhir titrasi, yaitu warna kuning kemerahan, berbeda dengan sebelum dititrasi. Lanjut untuk penetapan kadar Cl pada sampel. Sama seperti yang tadi, kita lihat dulu titik awal titrasi pada skala buret untuk penetapan. Titrasi penetapan warna awal kuning yang kita pada titik akhir titrasi nanti kita akan melihat warna kuning kemerahan. Pertama kita atur agar tetesannya konstan. Karena ini sampel, dia sudah menunjukkan warna perubahan warna kuning kemerahan. Kita lihat titik skala akhirnya yaitu 8,2. Kita dilihat 8,2. Nah, ini warna sesudah kita titrasi tadi, berwarna kuning kemerahan. Untuk belangko, cara kerjanya sama, hanya saja kita tinggal memipet 50,0 mili Aquades ke dalam Erlen Meyer, kemudian ditambahkan indikator. Lalu kita titrasi. Data baku primer NaCl ini wajib dicatat, yang mana data ini kita butuhkan untuk perhitungan. Jadi jangan lupakan di sini tertulis NaCl 0,1478 gram dalam 100 ml dengan BM 58,44. Jadi data di dalam botol reagen ini harus dicatat untuk keperluan kita menghitung. Jadi ini adalah hasil dari kita melakukan
pemeriksaan kadar klorida. Dari botol regen baku primer, kita mencatat data dari berat NaCl sendiri ada 0,1478 gram dengan volume larutan 100 ml sama dengan 0,1 liter, lalu berat ekivalen NaCl-nya 58,44. Kemudian dari titrasi pembakuan kita mendapatkan hasilnya yaitu 5,7 ml. Kemudian kita melakukan titrasi penetapan sampel yang mana hasil volume titrasinya yaitu 0,7 ml. Dari data-data ini kita masukkan ke rumus untuk menentukan normalitas baku primer itu sendiri dengan cara memasukkan rumus berat NaCl dibagi volume NaCl dikali berat ekivalen. Dan hasilnya adalah 0,0253 N. Jadi normalitas NaCl yaitu 0,0253 N. Lalu kita masukkan untuk mencari normalitas si baku sekunder yaitu normalitas AgNO3. Yang mana rumusnya itu V1 kali N1 sama dengan V2N2. Jadi di sini kita masukkan volume pipet NaCl-nya 5,0 ml, NaCl-nya 0,0253 N. Lalu titrasi pembakuannya tadi 5,7 ml, lalu normalitas AgNO3-nya yang kita cari. Jadi didapatkan setelah menghitung 5 kali 0,0253 kemudian dibagi 5,7 didapatkan normalitas AgNO3-nya yaitu 0,0222 N. Lalu kita masuk untuk mencari kadar Cl-nya itu sendiri dengan cara menghitung volume titrasi penetapan Cl dikali normalitas AgNO3 lalu dikali 35,45. Yang mana 35,45 ini yaitu BeCl dikali 1000 dibagi mililiter sampel. Volume titrasi penetapan Cl tadi 0,7 ml, normalitas AgNO3 0,022 N, BeCl-nya 35,45 dikali 1000 dan mililiter sampelnya yaitu 50,0 ml. Nah, ini adalah hasil dari kadar Cl yaitu 11,02 ppm. Jadi kadar Cl dalam sampel air yang kita periksa tadi yaitu sebesar 11,02 ppm.